Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya, yaitu analisis pengendalian kualitas produk roti pada PD Sri Rejeki dengan menggunakan metode Seven Tools. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Farhan Maulana dengan NPM A10190005. Yang pertama yaitu bab 1 tentang pendahuluan. Latar belakang dari penelitian ini yaitu perkembangan UMKM di Indonesia yang meningkat pesat. Dengan begitu, persaingan di dalam bisnis perdagangan semakin ketat. Hal ini menjadi sebuah tantangan bagi perusahaan untuk menciptakan produk yang berkualitas dengan tujuan untuk menjaga kepuasan konsumen. Maka dari itu, peningkatan kualitas dalam suatu industri harus melalui proses pengendalian kualitas terhadap produksinya. Oleh sebab itu, perusahaan harus terus meningkatkan kualitasnya agar produk yang diterima di konsumen dapat diterima dengan baik, sehingga loyalitas konsumen terhadap perusahaan akan semakin meningkat. Sedikitnya menjelaskan tentang perusahaan yang akan diteliti tentang proposal penelitian saya, yaitu PD Sri Rejeki merupakan sebuah pabrik penghasil roti tawar yang termasuk ke dalam golongan industri kecil atau UMKM. Pabrik ini terletak di Jalan Patrol nomor 5, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Berikut ini data produksi dan kecacatan produk yang terjadi di PD Sri Rejeki. Dengan rata-rata produksi 2072 piece per harinya, dengan total produk cacat yang dengan presentasinya lebih dari 2% dalam sehari. Adapun pada proses produksinya terdapat produk cacat yang ditemukan seperti tekstur adonan yang mengering, roti yang tidak mengembang, serta kematangan roti yang tidak merata. Selanjutnya, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana pengendalian kualitas produk roti di PD Sri Rejeki. Yang kedua, bagaimana faktor-faktor yang menjadi penyebab cacat pada produk roti di PD Sri Rejeki. Yang ketiga yaitu bagaimana penerapan metode Seven Tools dalam upaya mengendalikan jumlah produk cacat di PD Sri Rejeki. Selanjutnya, tujuan penelitian dari proposal penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui pengendalian kualitas produk roti yang ada di PD Sri Rejeki. Lalu yang kedua yaitu untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya produk cacat pada produk roti di PD Sri Rejeki. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui penerapan metode Seven Tools dalam upaya mengendalikan produk cacat pada PT Sri Rejeki. Selanjutnya bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Berdasarkan 10 keputusan manajemen operasi, penelitian ini terdapat pada poin kedua yaitu pengelolaan kualitas. Lalu ringkasan literatur dalam penelitian ini, yang pertama yaitu manajemen operasi, yang kedua itu kualitas, selanjutnya pengelolaan kualitas, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas, dan metode Seven Tools. Selanjutnya penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu dari Abidin dan kawan-kawan tahun 2022 dengan judul Pengendalian Kualitas Produk Roti dengan menggunakan Seven Tools di UMKM Any Bakery and Cake. Selanjutnya Ulhak dan kawan-kawan tahun 2022 yaitu Analysis of Quality Control of Raw Material with the Seven Tools Method on Sweetbread Product at UD Sarigut Bakery in Banda Aceh. Lalu yang ketiga yaitu Nugraha dan Suwarno tahun 2016 dengan judul Pengendalian Kualitas UMKM Bagus Bakery dengan menggunakan metode Seven Tools. Lalu yang keempat yaitu Indranata dan kawan-kawan tahun 2022 dengan judul Pengendalian Kualitas Produk Kerupuk Bawang menggunakan metode Seven Tools, studi kasus UMKM Kerupuk Dinda. Yang terakhir yaitu ada Idris dan Sari tahun 2016 tentang pengendalian kualitas tempe dengan menggunakan metode Seven Tools. Selanjutnya bab 3 yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian dalam proposal penelitian saya itu menggunakan kualitatif deskriptif karena penelitian ini bersifat naturalistik atau sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Adapun upaya yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara. Selanjutnya operasionalisasi variabel. Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini, yang variabel pertama yaitu pengendalian kualitas, dengan subvariabel yang pertama sistem pengendalian kualitas produk, dan indikator yang pertama pengendalian kualitas bahan baku, yang kedua pengendalian proses produksi dari mulai input hingga output, lalu yang ketiga pengendalian kualitas produk jadi. Lalu subvariabel yang kedua yaitu faktor-faktor penyebab produk cacat,
dengan indikator yang pertama, yaitu yang pertama ketelitian pegawai, MEN, atau yang kedua tentang kualitas bahan baku material, yang ketiga metode yang digunakan pada saat proses produksi, lalu yang keempat kelayakan mesin, dan yang kelima kondisi lingkungan produksi. Lalu subvariabel yang ketiga yaitu penerapan metode 7 tools. Dengan tools yang pertama yaitu flowchart dengan indikator alur produksi di pabrik roti PD Sri Rejeki. Lalu tools yang kedua yaitu check sheet dengan indikator yang pertama total jumlah produksi roti di PD Sri Rejeki. Yang lalu indikator yang kedua yaitu jumlah produk cacat di PD Sri Rejeki. Lalu yang ketiga yaitu histogram dengan indikator jumlah produk cacat di PD Sri Rejeki. Selanjutnya tools yang selanjutnya yaitu sketcher diagram dengan indikator yang pertama total jumlah produksi roti di PD Sri Rejeki. Lalu dengan indikator yang kedua yaitu jumlah produk cacat di PD Sri Rejeki. Selanjutnya tools yang selanjutnya yaitu Pareto chart dengan indikator jumlah produksi cacat pada PT Sri Rejeki. Lalu yang keduanya yaitu jumlah produk cacat di PT Sri Rejeki. Yang selanjutnya itu control chart dengan indikator jumlah produk cacat di PT Sri Rejeki, jumlah produk cacat di PT Sri Rejeki. Lalu subvariabel yang selanjutnya dalam tools 7 tools yang terakhir yaitu fishbone. Dengan indikator yang pertama faktor penyebab kecacatan produk berdasarkan MEN atau manusia. Lalu faktor penyebab kecacatan produk berdasarkan material. Lalu selanjutnya faktor penyebab kecacatan produk berdasarkan mesin. Selanjutnya indikator selanjutnya faktor-faktor penyebab kecacatan produk berdasarkan metode. Lalu faktor-faktor penyebab kecacatan produk berdasarkan lingkungan. Berikut ini daftar pusaka yang terdapat dalam proposal penelitian saya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.